semen. Semennya kurang. Waktunya bukan waktu kamu, bukan waktu saya. Itu bukan waktunya. Riko, 1 hari di sorga, 1000 tahun di bumi. Yesus ketika di dunia orang mati cuma 0,003 detik. 0,003 detik. Itu kan menurut Al-Quran, Pak. Loh, Kan kalau kata Paulus di Roma berapa? 1 tahun di bumi, 1 tahun di bumi sama dengan 1000 tahun di sorga. Bayangin itu. Katanya dia Tuhan pemberani menebus dosa manusia, cuma 0,3 detik dalam neraka dia udah nggak bisa, langsung pindah dia ke sorga, ke rumahnya. Nah terus di sini juga Riko, ini kita pakai akal lagi ya Riko, kita pakai akal lagi. Kalau memang Kristen benar, kenapa ketika dia ke sorga dia nggak bawa orang-orang Kristen? 1 kek, 2 kek, kenapa? Harus diangkat begitu. Ya iyalah, kan kebenaran, gimana sih? Itu kamu memaksakan kehendak kamu, Bos. Loh katanya kebenaran, katanya keselamatan, bawalah orang Kristennya. Masa kamu memaksakan kehendak kamu untuk harus naik? Loh kalau memang mau membuktikan kebenaran, masa gini bre, masa Yesus jualan keselamatan tapi belum ada satupun orang yang jadi bukti gitu loh. Kita kan kalau lu jualan kecap ya kecapnya ada gitu. Sekarang lu jualan keselamatan, siapa yang udah selamat di sorga? Di dalam Alkitab sudah jelas mengatakan jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Udah titik. Ya siapa yang udah pakai jalannya siapa? Tidak melewati Muhammad, tidak melewati. Ya Nabi kami itu nggak perlu jadi jalan gitu kan, capek-capek berubah diri jadi jalan aspal gitu kan, ada polisi tidurnya, nggak perlu pakai kayak gitu. Orang-orang Muslim udah ada di sono ya ruhnya. Kalian ini Yesusnya udah di sorga, orang Kristennya belum ada satupun yang masuk. Gimana kalian ini imannya? Makanya untuk masuk surga harus percaya dengan Yesus Kristus. Udah itu aja. Lalu nggak ada yang masuk, gimana mau percaya? Nggak ada yang masuk Kristen ke sorga, gimana mau percaya? nggak masuk logika, Pak. Masa Bapak memaksakan harus masuk ke surga sekarang? Ya nggak bisa. Lah iyalah, kalian 2000 tahun itu kan kita kan baca di koran, Riko. Kita kan baca di koran kalau ada orang Kristen meninggal telah pulang ke rumah Bapak di sorga. Ini kan itu kan apa itu? Kita kan lihat di koran gitu loh. Ini apa ini? Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga gitu kan? Nggak mungkin kan ke rumah Bapak di sorga diamnya di kolam renang? Kan nggak mungkin kan? Jadi begini. Nah, jadi gimana? Dalam konteks, menurut saya ya, iya. Di dalam konteks iman Kristen, kadang-kadang juga kan ada perbedaan. Contoh misalnya berdoa untuk bawa dia ke surga. Ya enggak, kita tidak bisa mendoakan orang untuk masuk ke surga, Pak. Itu otoritasnya Allah. Allah berdoa untuk orang masuk ke surga. Ke siapa Allah berdoa? Itu otoritas Allah, Pak. Itu Allah, itu otoritas. Ya ngapain Allah berdoa untuk orang masuk ke surga? Allahnya ada Allah lagi. Gimana ini konsepnya? Jadi begini, yang penting. Begini kedua, gimana? Yesus Kristus, kita percaya Yesus Kristus. Lalu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Ya hukum itu, Pak. Apa? Iya, tuntas. Tuntas, Pak. Ke surga. Ke surga. Kalau selama siapa? Kita sampai siapa? Kita meninggoy, ya. Sampai kita meninggoy ya. Ya. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita melaksanakan apa yang telah Yesus perintahkan. Oke. Kita melaksanakan hukum kasih. Pada masa penghakiman diangkat ke surga, Bos. Pada masa penghakiman. Sekarang nongkrong di mana mayatnya orang Kristen? Ya semuanya masih di dalam tanah. Waduh. Jangan jualan keselamatan, Riko. Kalah jauh sama Islam. Masa penghakiman akan Islam itu ribuan ruhnya, Riko. Islam itu ribuan orang Muslim, ribuan ruhnya orang Muslim sudah di sorga. Tinggal nunggu nyatu sama jasadnya. Ini kalian satupun belum ada yang di sorga, coba bayangin. Maksudnya bergentayangan. Iyalah, bergentayangan juga di sorga gitu kan? Daripada bergentayangan di apa tadi lu bilang di tanah. Apalah ini Riko? Bergentayangannya di awan-awan gitu. Di sorga Riko, terima kenyataan. Di sorga. Ini berarti mereka sudah di sorga. Mereka sudah di sorga Riko. Oke. Saya ikuti ya pola pikirnya, dia sudah di surga. Berarti di udah ini bukan diikuti lagi, harus menerima kenyataan. Ayo asyhadu. Mereka sudah di surga. Mereka sudah melakukan contoh yang sendiri. Laki-laki sudah mengantam 72 bidadari ya. Masih ruh Riko, masih ruh dalam surga. Mereka menikmati buah-buahan, makanan gitu kan. Cuma kalau mau dibawa ke sana ya gini juga gitu. Posisinya mengenai menikmati 72 bidadari itu lebih nikmat Riko daripada kita mengawini Tuhan sendiri.
Itu Waduh, kena kan ke situ kan? Kena, ya. Mancing dia. Gini loh, itu kebutuhan daging, Pak. Di surga Aduh. ya. Lah, iya kalau kebutuhan daging, kenapa di Kristen menjanjikan mengawini Tuhannya sendiri gitu loh? Coba Riko, kita sebagai cowok ya, kita sebagai cowok sama-sama ya. Coba dipikir, mending mengawini bidadari atau mengawini Yesus coba? Mending yang mana? Mending surga yang mana? Tuhan itu suci, di surga itu suci. Lah terus kenapa kalau suci dikawini? Lalu masa di surga nanti kerjanya kita, waduh itu nggak masuk di akal, Pak. Saya sebagai Nah terus kenapa Yesus menjanjikan di surga mengawini dia? Ngapain? lalu di surga lalu berhubungan seks, waduh itu Nah itu, mending berhubungan seks sama Yesus atau mending berhubungan seks sama bidadari? akal itu aneh. Apa ngawinnya narkoba? Jadi gitu Riko gitu. Kami itu bertoleransi kalau misalnya kalian nanti di surganya mengawini Tuhan kalian sendiri, ya kami ya toleransi gitu karena memang itu keimanannya kan. Tapi kenapa kalian iri sama bidadari di Islam gitu? Kan kalian ada Yesus dikawini di sana. Iman muslim itu iman sesat. Itu temennya marah. Ini serius. Ini kawan-kawan serius ini. Ini di Wahyu 19 nomor 7. Berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba gitu. Ya kawinilah Tuhan kalian dengan sukacita. Giliran tapi sabar mengantri karena Tuhannya kan satu. Kalian 2,6 miliar di dunia. Giliran aja. Baik yang muslim. Sorry, ini teman saya nih lagi. Nggak apa-apa. Tapi begini. Nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol santai. Maksudnya kita bertoleransi aja. Di Islam. Kita menggunakan akal kita. Iya gitu. Akal sehat. Jadi diriku gue juga sebenarnya dalam pribadi gue juga nggak bisa menerima ketika kita di sorga dihidangi dengan perkawinan dengan Tuhannya sendiri gitu kan. Sebagaimana di Wahyu 19 nomor 7 kita nggak bisa gitu. Tapi gue menghargai di sini. Kawin sama Muhammad. Kawin sama Yesus dong, anak domba kan? Anak domba. Wahyu 19 nomor 7. Hari perkawinan anak domba, A-nya besar, D-nya besar. Itu merujuk ke Yohanes 1:29. Wah, itu kok marah temennya. Sabar. Jangan marah. Iya, ketampol marah Saya sendiri. melaksanakan apa yang Jangan marah. Ini kenyataannya begitu, kenyataannya. anak kecil. Sabar. Oh, bro. Enggak apa-apa, Bre, enggak apa-apa. Lu enggak suka dengan bidadari kami di sorga, ya kami juga enggak suka dengan perkawinan Tuhan di sorganya Kristen. Kami enggak bisa, Bre. Kami juga enggak bisa karena kita pribadi kan laki-laki. Mau kita apain ini Tuhannya untuk dikawin? Enggak bisa. Surga itu buat saya sesuai dengan iman saya itu Ini tempat parah yang suci nih. dan kudus. Nah itu ngerti Riko. Kita juga kalau misalnya dalam Kristen itu adalah sorga itu suci dan kudus. Kenapa kalian ada konsep mengawini Tuhannya sendiri gitu loh? Buat apa ini? Yang lebih tahu surga itu adalah Yesus Kristus karena dia Itu di Wahyu udah dikasih tahu. Ini di Wahyu ya. Kita bacain di Wahyu ya. Ini kayaknya Riko belum tahu dia. Dia kaget juga dia. Baru tahu dia. Terguncang baru tahu dia. ya Muhammad itu masih orang bilang mau naik ke surga tapi masih ya Tapi kami tidak mengawini Nabi kami sebagaimana kalian mengawini Yesus. Enggak ada kita loh, Bre. Coba ya ini Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Di Wahyu 19 nomor 7 dikatakan begini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba, A-nya besar, D-nya besar, telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Enggak bisa, anjir, serius gua. kan penafsiran kamu secara Loh, dibacakan harfiah kok itu bukan penafsiran kamu Pak. Baca tuntas. Bukan penafsiran, ini tertulis begini loh kawan-kawan. Ini semua Islam udah tahu loh, ada kawin sama Tuhannya Kristen. Baca tuntas Wahyu, Bos. Iya, ini kita baca tuntas ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mau membedah dari kejadian sampai Wahyu nanti pusing lagi, Pak. Nggak usah, kita wahyunya aja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi nanti kita udah tahu nih pengantinnya itu orang-orang kudus dari Kristen akan kawin dengan anak domba, yaitu Yesus sendiri. Lalu nanti di 19 nomor 9-nya di sini yang spektakuler. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi ketika nanti Kristen akan kawin dengan Tuhannya, ada Kristen yang diundang untuk menyaksikan perkawinan itu. Gua nggak bisa, Riko.
Nggak bisa gua serius. Baik gua yang kawin atau gua yang nonton nggak bisa. Itu menurut kamu, menurut saya tidak. Ini menurut Wahyu, bukan menurut Riko atau menurut Selamat. Ini menurut Wahyu. Tidak, penafsirannya tidak seperti itu, Pak. Kita nggak nafsu. Riko, kita sholat skriptura, Riko. Kita sholat skriptura, Riko. Pak. Loh terus kenapa? Iya kalau Itu tidak ada kebutuhan daging. untuk manusianya mungkin iya, tapi kayaknya Tuhannya ada kebutuhan daging deh, karena di sini kawin dia. Ini loh. Kayaknya kita nggak. Di surganya Muhammad, di surga Muhammad nanti istri bebas bermain sama laki-laki lain. Lalu laki. Nah, di sini yang menarik di sini ya. Di sini yang menarik nih. Mengenai istri bebas bermain dengan laki-laki lain, perhatikan, kekristenan itu diceraikan dengan paksa ketika mati. Maut memisahkan sampai maut memisahkan kita. Ini maksudnya apa? Ini Tuhannya Kristen, dia tidak mau kawin dengan orang-orang yang ada pasangannya. Nggak mau dia. Jadi misalnya nanti Yesus kawin dengan Riko gitu. Dia nggak mau Riko ini masih ada istrinya karena akan ada kecemburuan ilahi. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Ini itu parah nih. Itu iya gitu. Tapi kan ketika mati diceraikan kan, dipaksa cerai kan. Lalu karena proses itu menikah itu cukup satu kali saja Pak di dalam iman Kristen. betul satu kali saja dan dipaksa bercerai kan. Gini loh, saya mau nanya, ada nggak Apa tuh? manusia yang nggak meninggoy? Muhammad aja meninggoy kok. Manusia meninggal lah karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang ada ruhnya itu pasti meninggal. Lah, tadi katakan kalau misalnya pasangan suami istri salah satunya meninggoy lalu Dipaksa bercerai kan? ya memang secara bukan dipaksa bercerai Pak. Iya dong, kalau di Islam kan nggak bercerai, masih lanjut itu pernikahan di sorga. Yang maksa bercerainya siapa? Saya mau nanya. Yang paksa Tuhan, bercerai siapa? sampai maut memisahkan kita. Orang sudah Tuhannya meninggal Kristen. kok. Kan orang sudah meninggoy, masa mau kamu? Iya, ketika misalnya suaminya meninggal, ini istrinya boleh kawin lagi sama yang lain kan? Ya sudah, Iya nggak? karena sudah di, meninggal. di dalam menurut iman saya ya, menurut iman Iya. saya. Coba saya mau tanya. Di dalam Bible mana yang mengatakan bahwa kalau sudah meninggal boleh kawin lagi? Wahyu 19:7. Ada nggak? Cari sudah. Cari dulu, enggak. Dasarnya Ini Wahyu 19:7, berbahagialah dan bersukacitalah dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Itu. Enggak. Beda, Bos, beda. Tadi bilang kalau sudah meninggal dipaksa kawin lagi. Bukan dia. Kawin sama Tuhannya. Enggak. Tadi kan bilang sudah meninggal. Enggak, gini loh konsepnya. Kalian itu nanti di sorga tidak ada kawin mawin antara manusia dengan manusia. Tapi kalau kawin dengan Tuhannya sendiri itu ada di Wahyu. Udah jauh sekali. Yang salah sebenarnya. Enggak, kalian itu kawinnya sama Tuhannya sendiri gitu loh. Kawinnya sama Yesus di sini, bukan sama manusia lagi. Salah, Bang. Begini loh, Bang. Inilah makanya tuh? gagal pahamnya. Mohon maaf ya, Gagal paham gimana? Islam. Gagal pahamnya orang Islam. Logikanya aja lah. Anak di bawah umur kamu mau nikahin dia kok. Ya itu salahin Ribkah. Ribkah umur 3 tahun dikawini Ishak. Maria ketika Maria ketika hamil Yesus di umur 12 tahun. Ini kan di bawah umur semua ini. Kenapa Muhammad menikahi orang di bawah umur, Pak? Tampil Undang-undang perlindungan anak, Pak. Nah itu dia, itu Riko, makanya kalau kita pakai undang-undang perlindungan anak, ini Yesus sama Daud sama satu lagi siapa? Sama Ishak itu dipenjara semua. Ishak menikah Ribkah 3 tahun, Daud menikahi Uria 3 tahun, lahir Salomo di umur 6 tahun. Coba baca di kitab apa di dalam Bible. Coba. Aduh, dia nggak tahu, Bre. Baca Gimana dulu. ya ngasih taunya? Pembuktian dulu, Nggak Pak. pernah baca Bible kayaknya. Jangan pakai dari Al-Quran yang nyontek dari Bible lalu dikarang, Bos. Waduh, dia jangan marah, jangan emosi, sabar. Ini ya. Sabar. Tunggu ya, kita ke hukum nikah dulu. Hubungan suami istri itu sakral dan suci. Tenang Riko, Satu kali, Bang. tenang. Iya, cuma kalau misalnya anak umur 3 tahun dimasukin kelamin cowok umur 37 tahun kan robek juga, Bre. Iya nggak? Robek juga itu gitu kan? Itu Muhammad lah, Yesus nggak begitu. Bukan, parah, ini Yesus lebih parah lagi. Dia keluar dari, ini maaf banget untuk kawan-kawan Kristen. Ini Yesus keluar dari vagina Maria itu di umur 12 tahun loh. Dan Yesus itu posisinya Allah. Itu pelecehan seksual jatuhnya. Itu jatuhnya pelecehan seksual loh kalau di Indonesia. Tidak seperti itu kecuali Muhammad ya, iya. Loh, dia kan keluar dari vagina Maria. Masa keluar dari komedo? Dari vagina dia keluarnya. Pelecehan itu. Ini parah nih.
Bos, yang namanya orang dilahirkan memangnya keluar dari mana, Bos? Nah kalau manusia, Riko, kalau manusia wajar kalau manusia. Ini kan Allah posisinya. Allah kan tahu itu vagina, tapi dia maksa lewat situ. Pelecehan dong. Lalu saya mau nanya, di dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih itu dilahirkan lewat apa? Saya mau nanya dulu. Ya lewat rahim Siti Maryam, tapi dia nabi posisinya. Bukan Tuhan. Yesus Allah bukan sih? Yesus Allah bukan. Itu wajar, masa dilahirkan lewat tiba-tiba dimuntahin, kan aneh. Lah tapi kan Yesus Allah gitu loh. Kenapa Allah tetap maksa lewat sini? Kan gak ada yang mustahil dari Allah. Allah ini loh. Gitu loh, Riko. Kamu tidak boleh memaksakan itu, jadi harus dia uji. Lo nggak bisa dong. Yesus ini kan Allah yang menjadi manusia gitu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang dia tahu itu apa, pelecehan seksual jatuhnya. Itu nggak boleh. Kan kok lewat rahim kok salah? Yesus orang atau Allah? Yesus ini gimana sih, Riko? Ini kok tiba-tiba Yesus manusia? Yesus Allah bukan? Udah ngawur kamu, udah ngawur. Riko ya dijawab dulu. Yesus Allah bukan? Yesus Allah bukan Yesus. Yesus firman Allah bukan? Yang gini loh, yang menjadi panutan kita adalah gini loh, yang menjadi panutan kita selama hidupnya, ya Yesus Kristus selama hidupnya itu suci dan kudus. Kedua, dia keluarnya aja udah salah dia caranya. Tunggu, saya selesai dulu. Kedua, ya boleh. Dia terangkat ke surga loh. Saya membandingkan, selesai saya bicara nanti baru bicara. Boleh. Membandingkan Muhammad. Muhammad nikah anak di bawah umur. Muhammad ini bahkan mengajari orang perempuan untuk menyusui orang lain, Bos. Itu kan aneh, Pak. Lalu ketiga, Muhammad netoy. Dikuburkan netoy. Gimana saya percaya wong dia di dalam tanah kok? Gimana mau percaya dia di dalam tanah? Oke. Kecuali Muhammad ada gini loh, kecuali ada yang melihat wah Muhammad naik ke surga, itu saya percaya. Tapi Muhammad ya kalau di dalam tanah. Ini udah masuk akal. Sudah pontan. Oke, nggak masuk akal ya. Biar gua jawab sekarang. Nah, Nabi Muhammad meninggalnya aja satu Arab, dia jadi bangsa Islam gitu loh. Jadi dia jadi umat Islam. Nah, kita kalau lihat Yesus ini Allah menjadi manusia. Dia keluar lewat vagina. Ini pelecehan seksual. Dan lihat apa yang terjadi. Israel tetap Yahudi, yang Kristen Italia. Gimana gua mau percaya Yesus? Gimana gua mau percaya Yesus gitu? Intinya begini. Nah, itu yang itu satu. Sabar, jangan didengerin dulu, sabar. Didengerin dulu ya. Terus sakit loh. sabar. Percaya nggak bisa. Nah, berikutnya dia dibilang dia nebus dosa katanya. Dia nebus dosa. Di neraka cuma 3 hari mau nebus dosa dibilang. Nggak bisa, bre. Ini namanya dia gagal bayar hutang, gagal bayar. Karena cuma 3 hari, di neraka. Sabar, tadi lu udah gua kasih ngomong, lu ngomong. Sekarang gua ngomong, lu kepanasan. Sabar, Riko, sabar. Ini ada lagi satu lagi. Oke. Sakit ya, sakit. Terus satu lagi. Ini ya kawan-kawan, Yesus itu ke sorga. Gua kira dia bangkit sendiri. Ternyata Yesus dibangkitin sama Allah. Di 1 Korintus 6 nomor 14. Ini kan artinya Tuhannya ini apa ya? Diselamatin orang lain gitu. Gitu loh, tapi diselamatinnya telat, keburu mati duluan gitu loh. Ya kalau kayak gini ya bukan apa ya, nggak spektakuler lah. Ini Tuhan gagal, bre namanya. Gimana gua mau percaya sama Tuhan yang gagal? Intinya Gitu. di dalam Al-Quran itu percaya bahwa Isa Al-Masih itu ke surga. Udah titik. Isa Al-Masih bukan Yesus, Riko gitu. Coba lihat, ada nggak Nabi Isa Al-Masih itu ditampar? Nggak ada. Ini loh, mau percaya atau tidak, itu Al-Quran itu ngambil dari Alkitab, Bos, dari Injil. Nggak bisa. Bible kalian masuk ke sini itu di bawah VOC abad ke-16. Orang Belanda yang bawa gitu kan. Al-Quran kami masuk ke sini lewat pedagang-pedagang Gujarat sama Laksamana Cheng Ho. Nggak bisa, Pak. Rico, tolong Saya keluar gini dulu, loh, Pak saya Rico. lahir duluan, tiba-tiba orang mengklaim yang nanti lahir umur 40 tahun dari saya, nggak bisa. Iya karena gini, Roma 3 nomor 4 dikatakan semua manusia itu pembohong, Allah adalah benar gitu loh. Nggak bisa. Itu loh, semua manusia pembohong. Itulah kenapa nggak pernah Allah Bapa ngomong Yesus disalib. Nggak pernah Allah Bapa ngomong ada penebusan dosa. Nggak pernah Allah Bapa ngomong seperti yang diimani Kristen ada Tritunggal gitu loh. Sekarang gimana ini Allah Bapa ditinggalkan tapi omongan-omongan manusia dipakai gitu. Nggak masuk di akal gue nggak masuk. Allah Bapa nggak ngomong Yesus disalib. 600 tahun. Allah Bapa nggak ngomong ada Tritunggal. Tahun kemudian. Allah Bapa nggak ngomong ada penebusan dosa. Tapi lu imani, ini mau dibawa kemana konsepnya sebenarnya?
Gitu Riko. Akan nggak bisa masuk. Orang yang 600 tahun kemudian bisa lebih tahu orang yang awal kok gimana itu ceritanya ngarang Pak. Waduh, makin hilang suaranya. Ada mengarang nanti ada yang ikut Sambil nangis dia. Jangan teriak. Ngomongnya sabar. Nah, gitu. Nggak masuk suaranya. Lu tanya gini loh. 600 kemudian baru Muhammad hadir, dia bisa dia ngarang cerita aja kalian ngikut. Logikanya Enggak, sebenarnya gini, Yesus itu abad pertama iya, tapi kitab kalian itu baru ada abad ke-300. Yang paling tua itu Codex Sinaiticus sama Codex Vaticanus. Abad 300, abad keempat itu, tahun 300-an. coba Gimana caranya kita mau mengimani Bible kalian ketika kitabnya aja baru ada di abad keempat, gitu. Yesusnya kan abad pertama, kitabnya baru ada abad keempat. Gimana kita mau percaya? Coba dengar dulu. Nggak masuk di akal lagi-lagi gitu loh, Bre. Yesus itu sama-sama Yesus nggak? Murid-murid Yesus itu sama-sama Yesus nggak? Saya mau nanya dulu. Itu Iya, murid Yesus abad pertama, Yesus abad pertama, tapi kitab kalian itu belum ada abad pertama. itu mereka yang lebih Abad tahu. pertama nih dari tahun berapa? Dari tahun 35 sampai tahun 100 itu belum ada tuh. Bible itu belum ada sama sekali. Nanti belajar ke pendetanya ya. Gimana sih? Lalu kemudian dari abad 2 dari tahun 100 sampai tahun 199 masih belum ada Bible. Masih belum ada. Lalu kemudian nanti di abad ketiga dari tahun berapa? Dari tahun 200 sampai ke 299 masih belum ada Bible. Nanti di tahun ke 325 Masehi Bible dicetak yang menceritakan Yesus abad pertama di zamannya Konstantinus gitu. Baru itu ada. Ya masa gua mau dipaksa percaya ke sana? Gimana? 320. Masa gua mau dipaksa percaya ke sana, Riko? Lalu Islam berapa? Islam berapa? Tahun berapa? Ya Islam abad ke-7. Abad ke-7 Islam abad ke-7, kitab Al-Qur'annya abad ke-7, nabinya abad ke-7 gitu loh. Itu baru agama benar. Kalau Kristen kan enggak. Kristen Yesusnya abad pertama, kitabnya abad keempat, agamanya abad kedua. Ini apalah mau dibikin, Riko? Sananya dulu. Semuanya pisah-pisah begitu. Berapa? 300 tahun kan? Selisihnya dari 400 ke 600, 200-an. 50. 325. 350. Coba 600 dikurang 325 berapa ya? 75, ini 4, 43, 275 tahun selisihnya. Selisihnya 275 tahun. Lah iya itu selisihnya aja sudah jauh sekali. Makan Ya masa gua mau percaya sama orang yang nyeritain Yesus abad pertama di abad keempat? Berikut itu manusia lagi, bukan Tuhan yang cerita. Itu kan Konstantinus itu yang cerita. Masa gua dipaksa percaya ke sana, Riko? Pakailah akalnya. saksi-saksinya ada diceritakan. Ya saksinya udah pada mati lah abad pertama. Kitabnya abad keempat, siapa saksinya? Murid-muridnya Yesus ada, Pak. Murid Yesus abad pertama. Nggak ada murid Yesus dari abad pertama hidup sampai abad keempat di zaman Konstantin, itu nggak ada. Apalah diceritain Riko ini? Jadi begini, ini udahlah, maksudnya akalnya saja. Udah ya? Al-Quran ngambil cerita-cerita dari Bible. Nggak bisa. Bible itu manusia yang bikin. Al-Quran dari Allah. Nggak bisa. Mau dipaksa. Kalau misalnya Al-Quran ngambil dari Bible, tentu akan ada penyaliban, akan ada Noah bergaul bersetubuh dengan anaknya, akan ada Nabi Daud ngambil istri orang, akan ada cerita tentang Yehuda kawin sama menantunya. Bang, dengar dulu. Nah, nanti akan ada yang kayak gitu-gitu, Riko. Bang, dengar Kalau dulu. misalnya lu pengen banget jiplak ya. Kalau sama berarti bukan Islam, maka dibuatlah cerita berbeda sehingga disebut Islam. Gitu aja logikanya kok, titik, nggak ada koma. Ya iya gitu loh. Kenapa? Karena Islam itu evaluator. Kita itu meluruskan apa yang salah. Contoh misalnya ada Tuhan. Yang namanya Tuhan itu kan tunggal dan dia bukan manusia. Itu diluruskan gitu. Karena apa? Dalam Kristen yang namanya Tuhan itu ada kelaminnya. Ini salah. Diluruskan gitu loh. Udah. Terus dalam Kristen ada baptis. Ini salah, nggak ada baptis. Yang ada tuh wudhu, mensucikan anggota badan. Bukan lu nyemplung sebadan-badan ke dalam laut. Nggak ada itu. Itu diluruskan kayak gitu. Kayak gitu-gitu, Riko. Kalau datang di awal namanya purwarupa, prototype. Kami Islam itu datangnya terakhir, meluruskan gitu. Jadi begini, di dalam Kristen tidak ada tertulis soal Islam, soal Nabi Muhammad dan lain Ya sebagainya. sama di Yahudi juga nggak ada tertulis soal Kristen, soal Yesus itu nggak ada tertulis gitu. Nanti bilang apa? Gimana sih lu? Nggak ada. Nggak ada di dalam Yahudi, di kitab Yahudi ada Yesus, ada baptis, ada apa namanya, ada Kristen, nggak ada itu.
Gimana sih lu? Lu berkaca aja bagaimana lu memperlakukan Yahudi. Kami lakukan itu 2 kali lebih lipat kepada Kristen, kayak gitu. Bos, di Ya. dalam Al-Quran itu harus mengimani yang namanya Injil. Nah sekarang kalian kan adanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bukan Injil. Jadi kalian harus mengimani itu sudah perintah. Iya, kami mengimani Injil, bukan mengimani Matius, Riko. Bukan Kenapa kami disuruh mengimani Matius? Semua yang tertulis di dalam Bible, di dalam Injil itu harus kalian ikut. Iya, sekarang kenapa kalian memaksa kami mengimani Matius? Matius ini siapa? Harus mengimani Injil, Pak. Iya, kita mengimani Injil ya. Tapi kenapa? Apakah Riko maksa gua mengimani Matius? Ya siapa yang harus Matius kan bukan Injil, Matius. Yang harus diimani itu apa? Yesus Injil. Kristus. Iya. Yesus Kristus lah. Wah. Nah, terus kenapa Matius? Kenapa lu maksa gua ngimanin Matius? Matius ini siapa? Ya siapa yang bilang harus mengimani Matius? Ya itu kalian di kitab kalian Kristen coba dong pinjam Injilnya, ini kitab Matius. Matius siapa? Saya ada nggak bilang harus mengimani Matius? Enggak kan? Iya itu nggak, kalian di iman kalian di kitab suci kalian kan kalian bilang Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus bilang kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu dari kapan itu? Saya tidak menyuruh mengimani Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak. Mantap Riko. Kalau gitu jangan lagi Riko jangan lagi Kristen. Jangan lagi Kristen. Karena Kristen tanpa Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak bisa jadi Kristen. Mantap Riko. Harus mengimani Yesus Kristus, karena itu bukan mengimani Muhammad, bos. Mengimani. Tapi bisa nggak pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bisa nggak? Ya? Nggak bisa nggak mengimani Yesus nggak pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bisa nggak? Ya itu kan yang tertulis di dalam Alkitab, Pak. Masa Anda harus Ya artinya Yesus yang kalian buhya itu Yesusnya bacakan Al-Quran yang muncul Muhammad 600 ya kan dari Tuhan Al-Quran gitu. Kalian kan dari Matius, dari orang. Matius ini siapa lagi Matius ini? nggak bisa. Ya kalau gitu kan kalian mengimani manusia jatuhnya. Tuhan kalian manusia semua isinya gitu kan. Mending kalau misalnya Allah Bapa yang ngomong gitu tentang Yesus, ini semuanya Matius aja semuanya. Apalah ini? Saya tidak mengimani Matius, saya tidak mengimani. Terus kitabnya kalian tahu cerita Yesus dari siapa kalau bukan Matius? Saya mengimani Yesus Kristus. Dari siapa kalian tahu cerita Yesus dari siapa? Lalu kalian tahu cerita Yesus dari siapa? Saya mau tanya lagi. Dari Allah. Gue tahu dari Allah gue. Hah? Dari Tuhan kan. Tahu Yesus Kristus Kita Muslim tahunya dari Tuhan gitu. Kalau Riko dari siapa kalau Riko? Kamu tahu dari Al-Quran yang muncul Iya. 100 tahun kemudian. Iya, tapi kan Tuhan kan maha tahu. Kalau Matius emang maha tahu Matius? Ayo lo. Nggak bisa dimasuk akal, Bang. 600 tahun. Ya itulah gitu loh. Nggak akan bisa masuk akal Riko. Karena Nggak bisa. gimana ya? Ini kita kalau ini makin kesini makin banyak ilmu yang didapatkan ya untuk yang ngobrol kawan-kawan. Kekristenan mengimani Tuhannya itu datang dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Ini orang-orang berbangsa Yunani. Ini kenyataan, ini kebenarannya. Nggak ada orang Yahudi punya nama Matius, itu nggak ada. Gitu kan? Nggak ada orang Yahudi punya nama Lukas gitu. Nggak ada, coba cek aja. Abad pertama sampai 2025. Ini nama-nama orang yang tidak bersunat, nama-nama orang Yunani. Dan kalian mengimani orang Yunani jadinya. Terus mau nyala-nyalahin kami yang evaluator di sini. Saya mengimani. Di situ kenanya Riko. Saya tidak mengimani penulis. Ya terus kalian tahu Yesus dari mana, Riko? Masa Anda menyuruh saya mengimani penulis? Ya nggak bisa Yang lah. masalah Injil Yesus. Ya udah kalau gitu buang aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dibuang aja itu. Kan
Kan fakta-fakta sejarah, Bos. Nah, kalau kita pakai fakta sejarah, Riko, kalau kita pakai fakta sejarah, semua sejarawan sepakat Yesus itu ada ya, Riko. Yesus itu ada, semua sejarawan sepakat. Dan Yesus mati. Yesus itu mati. Sepakat sejarawan di sana. Tapi sejarawan juga sepakat Yesus tidak bangkit. Sejarawan sepakat Yesus tidak bangkit. Kalau mati banyak mati. Iya, Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati. Itu sejarah. Bangkitnya nggak ada. Sejarah ngomong kayak gitu. Selamat datang di kebenaran. Nah, sejarawannya hidup tahun berapa dulu? Lo gimana sih ya, sejarawan hidup paling tua tuh siapa? Flavius Josephus tahun 70 dia. Gak bisa. Gitu katanya sesuai sejarah, sesuai fakta sejarah. Ya itu sejarah yang ada. Ini loh, Yesus. Orang-orang sejarawan percaya Yesus ada gitu. Yesus Percaya Yesus mati gitu kan. Baca. Tapi percaya Yesus bangkit enggak? Gitu. Baca. Yesus itu naik ke surga itu disaksikan. Tapi nggak ada fakta sejarahnya. Itu disaksikan oleh manusia, makanya baca. Iya, disaksikan oleh manusia di KPR kan, di KPR 11 kan, iya nggak? Jadi Di Kisah Para Rasul 11 nomor 1 itu yang nulis Lukas itu, Akal yang sehat. nulis Lukas itu. Akal sehat aja, akal sehat manusia aja. Pakai akal sehat kita. 600 tahun kemudian bisa membaca yang ada. dia kena di sini. Nah, Apanya munculnya? gini cara percayanya Riko. Karena gini cara percayanya. Itu Lukas nulis ada 500 saksi di KPR 11 nomor 6. Ini tidak didukung oleh fakta sejarawan Yahudi yang hidup saat itu dan juga Roma. Karena kalau memang ada orang naik ke langit, itu Yerusalem lihat, itu harusnya ada data-data sejarah yang merekam hal tersebut, baik dari Roma maupun Yahudi maupun Yunani. Ini sama sekali nggak ada. Jadi ngapain dipercaya? Kalau di dalam Alkitab itu sudah jelas. Tapi kalau Iya, Al-Quran itu. Iya, kalau sudah jelas itu di mana kejelasannya di mana? Siapa yang mencatat kejelasan itu? Muhammad itu dapat Al-Quran Halo, itu dari mana? selamat Kamu nanya. sore, pagi. Pagi. Kayaknya lanjut dulu sama yang lain deh. Yang Oh iya, siap Riko. Selamat datang di kebenaran. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang menyakitkan, tapi ini karena gue mengasihi lu, gitu Ma Bre. Ya. Bicara Ya, tentang Tuhan apa Yesus ini? memberkati. Sehat. Apa, bro? Bicara Bro, saya tentang koma apa? dulu ya. Salam hormat ya buat teman-teman. Salam hormat juga Riko. Ya. Oke. Bicara tentang apa ini, bro? Tentang apa? Apa ya tadi? Banyak banget tadi yang dibicarain. Kenapa Lin? Mau masuk di mana? Tentang Yesus belum enggak bangkit. Kata siapa bilang dia enggak bangkit? Enggak, tadi kan ini Riko tadi bawa Kristen itu di backup fakta sejarah. Ya udah aja gua bilang kalau memang lu mau pakai sejarah, sejarawan memang mengakui Yesus ada. Sejarawan memang mengakui Yesus itu mati. Tapi sejarawan mengakui Yesus bangkit ini enggak ada. Terimalah kenyataan Yesusnya mati gitu. Utinora ini cewek mau dimakan nggak? Utinora. Oi. Bentar, lanjut aja dulu. Aku lagi apa? Lagi bikin. Lagi pilates. Ini Bunda Rahma. Ya. Bunda Rahma. Ya udahlah, ayo lanjut Lin. Jadi itu tadi yang dibahas mengenai kebangkitan Yesus. Ya, halo. Iya, silakan. Maksudnya gimana bilang nggak bangkit itu gimana, dia sudah naik ke surga, gimana ceritanya bilang nggak bangkit? Karena sejarawan nggak ada yang mencatat Yesus bangkit. Kenapa kita harus berbicara tentang sejarawan? Yang kita berbicara ini fakta. Tadi Riko bilangnya gitu, Kristen itu data-datanya di backup sama fakta sejarah katanya, gitu dia bilang. Oh, kami ndak terfokus ke situ, bro. Tadi dia bilangnya gitu katanya. Gimana sih kalian Kristen nih nggak sepakat mulu? Ya tidak bisa dong. Kita kan berdasarkan fakta yang ada, kejadian yang nyata. Nah, kejadian yang nyata, fakta sejarah berarti ya. Enggak, bukan berbicara sejarah loh. Sejarah. Jadi fakta apa ini? Fakta arkeologis. Fakta heliografi. Intinya kami percaya, kami punya iman. Nah, gitu. Jadi jangan bilang fakta, bilang kami percaya karena kami punya iman. Itu baru pas. Silakan.
ya itulah berdasarkan iman percaya kami kan. Dan Oke. itu kan ada fakta dan itu bukti bahwa itu memang nyata. Buktinya kenapa kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu kan Indonesia Ya. kok rayakan gimana dong? Hari kebangkitan, hari kematian, hari kenaikan. Nah itu semua fungsinya Yesus mati bangkit itu apa, my sister Lin? Maksudnya fungsinya dia bangkit. Fungsinya dia kan ada perayaannya tuh hari kematian hari kebangkitan. Ini fungsinya dua-duanya apa? Kematiannya buat apa? Kebangkitannya buat apa? Silakan. Ya intinya Yesus itu kita percaya sebagai Tuhan kami kan, Tuhan dan juru Oke. selamat kami. Ya. Dan itu bukan cuma untuk dia datang ke dunia bukan untuk cuma orang Kristen. Dia datang untuk semua orang. Iya, termasuk Anda loh. Dia datang untuk Anda juga loh, guys. Oke. Dia datang Nah terus ini tuh Tuhan ini mati ini fungsinya buat apa? Sampai dirayain sama Kristen? Ya, tunggu dulu, saya cerita dulu kan. Artinya Ya udah. kedatangan dia ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang dan termasuk Anda dan semua yang ada di atas ini dan kita Oke. semua ada sekitar 2002 K ini. Iya. Nah, itu semua dia datang untuk kita semua. Cuman kan orang yang percaya dia ini kan cuman orang Kristen. Makanya Oke. itulah kami disebut orang Kristen itu ya, artinya apa? Yang percaya kepada Yesus. Jadi Ya. kalau Anda juga percaya dia pasti Anda disebut Kristen. Begitu, Bro. Tapi kan yang ditanyain ini Tuhan ini mati buat apa? Ya. Gua udah kasih waktu, Artinya begini. nggak nyambung jawabnya. Begini. Oke, saya Coba. jawab. Oke, saya jawab ya. Artinya kan sebenarnya kita ini yang mau mati karena kita kan berdosa. Anda kan pasti berdosa, saya berdosa, semua kita manusia berdosa. Oke. Nah, karena dia mengasihi kita, manusia yang penciptaannya ini, Nah, mantap. Lanjut, Otinora. Ini soal kematian Yesus ya. Fungsinya buat apa? Lanjut, Lin. ya, karena kita manusia ini sebenarnya yang harus binasa, ya kan? Kita manusia ini yang harus binasa masuk neraka, makanya Tuhan memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Mengerti? Kita memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita yang sudah berdosa ini. Karena kalau kita tidak ditebus oleh darahnya, kita pasti binasa. Semua orang lah, bukan cuma kita orang Kristen ya. Jadi Saya tidak tujuannya mau Yesus berpegang motong untuk kepada apa? satu. Jangan terlalu panjang, Itu Kak. aja. Ini bukan apa Kristenan mimbar aja. gereja. Tujuannya untuk apa? Bagaimana? Gak Tujuannya kedengaran untuk apa? suaranya, Mbak. Gak kedengaran Tujuannya suaranya. Tujuannya untuk apa? Santai aja kali. Santai aja kali. Aku bilang gak dengar. Makanya aku teriak. Memang sih kalian itu otaknya kalian itu mau ngamuk-ngamuk ya. Kalian itu ngamuk aja. Pingin ngamuk aja. Santai bro, santai bro. Santai bro. Saya teriak. Ya teriak beda dong dengan teriak dengan marah, emosi, biasa aja. Kecil suara Ya, kenapa terus? Apa bagaimana? Yang terus yang ditanyakan ini apa? Tujuannya mati untuk apa, Kak? Ya. Pakai sound Ya kan aku udah bilang tadi untuk menebus dosa Anda dan Gimana saya. datanya? Dia Untuk datang menebus untuk dosa menebus Anda dan dosa, saya. Kak. Iya, menebus dosa Anda dan saya kan? Sudah jelas kan? Dia datang ke dunia ini. Data. Oh halah data lagi. Pingin mau data ya. Cuma sayangnya saya di sini lagi di luar. Jadi saya nggak punya Alkitab di sini saat ini guys. Jadi kakak, Nanti kakak. oh hahaha kenapa hahaha? Intinya dengar ya Nora. Iya, Nora sebentar. dengar ya Nora. Kami Sebentar, ini sebentar. orang Kristen percaya Yesus. Jadi Sebentar, kalau Anda percaya penyembah Yesus Anda iblis. selamat masuk surga. Pakai dulu Kalau Anda sound kan card, tidak ada pakai dulu. jaminan masuk surga kan? Pakai dulu sound Mana cardnya. Yesus menjanjikan umat Kristen masuk surga? Pakai dulu sound cardnya ketiban. Punya jaminan loh, kan punya jaminan ya itu makanya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita. Itulah jaminan kami masuk surga. Kalian ada mana? Yesus? Apa jaminan kalian? Sebentar. Ya Mana jangan ada di Yesus mute dong menyebut? aku. Kenapa sih harus di mute? Gak ada yang mute kau. Nah, dari tadi juga gue Yesus bicara. menyebut, Kak, mana Yesus menyebut Kristen masuk surga? Oh, ya masuk barang siapa percaya kepada dia, oh dia akan selamat dan masuk surga. Itu loh, jaminan Mana kita dikatakan itu untuk umat keselamatan. Kristen?
Keselamatan bukan cuma orang Kristen. Kalau Anda juga percaya kepada Dia, pasti Anda selamat. Saya Bukan cuma orang bertanya. Kristen. Jangan tekan orang Kristen, jangan ya. Contoh. Jangan apa Kak? Nanti luntur bedak saya nih ke skincare saya. Oh ya iya, makanya Begini. Anda kan cuma taunya. Taunya apa? Aduh, bergaya. Gimana? Oh, jadi kau nggak pernah bergaya kau? Nanti laki kau pergi. Oh, enggak lah, saya tidak pernah bergaya, Mbak. Makanya kami nggak itu pernah pakai lipstick kau? tanpa bergaya pun, tanpa makeup pun kami tetap cantik kelihatan karena kami punya aura tahu aura kami itu aura surgawi. Aura kami itu aura. Cepat open cam lah, open cam undang kau. Ya sudah ngomong-ngomong yang kita. open cam, kita sama-sama open cam. Coba undang. Kenapa ini aku selalu di mute? Kenapa aku selalu di mute? Jangan di mute lah. Kenapa selalu di mute ini? Ya open cam. Jangan di mute. Aku bilang jangan di mute. Kau aja kau. Kita santai aja ya ngomongnya ya. Santai aja ya Nora. Open cam. Nora santai aja ya Nora. Iya, Santai guys. Kau cantik. Kenapa saya selalu di mute? Open cam kau. Bagaimana? Ada yang mute kau. Ngapain gua mau open cam? Katanya kau cantik. Tunjukkanlah kecantikan Oh kau. iyalah cantik. Anak Tuhan kok. Iya. Anak Tuhan pasti cantik dong. Mungkin anak Tuhan cantik. Anak Tuhan Anak itu cantik, iblis. nggak butuh model, Mbak iblis. nggak butuh kayak mendempul-dempul kamu itu loh, harus tebal-tebal. Oh, Kami mah biar saya nggak nggak perlu pakai dempul. pakai Saya makeup pakai juga tetap skincare, cantik biar guys. cantik, berwudu. Makanya makan dempulmu besok. itu, terhapus dempulmu, sudah kelihatan tuh aslimu, udah kelihatan aslimu guys. Saya baru mute kau ini ya. Kau makan B2, minyaknya kau makan, kotorannya pun kau makan, ya kan? Kau makan gunggung, liurnya pun kau isap. Apalah cantik kau? B2 bau, makan kotoran, kau makan B2. Kau pikir keringat kau harum? Apalah cantik kau? Bagaimana mungkin orang yang makan binatang haram yang dilarang oleh Allah, kau makan, kau bilang kau cantik? Cantik dari mana kau? Kalau mirip iblis ya. Bagaimana mungkin aura kecantikan akan Jangan hilang di ketika mute, satu? jangan di mute, jangan di mute. Kenapa saya di suka-suka aku pula yang mengatur di sini. Satu, dia penyembah iblis. Kedua, mute kan? Oh yang iyalah, yang nyembah kau iblis itu mute, siapa? kau Kalian kasih mute. Selagi kau tidak bisa open cam, ku mute kau. Open cam dulu kau. Udah kundang open cam. aja di goa loh, jadi dia bersekutu dengan iblis. Tahu nggak? Dia bersekutu dengan iblis. Sekarang ku Mana tanya, kan? bangkit. Yesus dikuburkan di dalam goa. Kami di dalam musuh tanah. iblis, kami musuh iblis, bukan Nah, kami sekarang bersekutu saya dengan sama iblis. kau. Anda yang bersekutu dengan iblis, kalian dengar bersekutu kalau makanya. Adil. Saya tanya, Yesus dikuburkan di goa apa di dalam tanah? Jangan di mute dong. Kenapa saya di mute? sekarang Kenapa saya saya di jawab. mute? Yesus dikuburkan di goa apa di Ngapain? dalam Lu tanah? aja bisa teriak-teriak di situ. Kok gua nggak bisa teriak? Kenapa cuma kamu yang Sekarang yang saya mau tanya, berteriak? Yesus dikuburkan Iya, di tanya apa? goa apa di dalam tanah? Yesus itu dikuburkan itu di tempat yang aman, damai, tentram. Yesus dikuburkan di goa Ya. apa di dalam tanah? Ya di kuburan lah tempat. Iya, kuburannya di dalam goa apa Yerusalem di dalam itu gimana tanah? sih lu? Oh dia nggak di goa, nggak di dalam tanah. Kuburannya di Gimana goa sih? apa di dalam tanah? Yang jelas dia sudah dibuatkan kuburan yang cantik oleh Beautiful. Goa apa di dalam tanah? Intinya dia punya kuburan tersendiri Saya guys. bertanya, Dia punya kuburan di dalam tersendiri. goa apa di dalam tanah? Ih, susah kali jawab Oten ini, heran aku. Bukan susah. Kamu aja Ya, tuh makanya mamatmu jawab. sampai hari ini masih dikubur. Saya bertanya, Udah jadi ulat. dia Udah jadi ulat dikubur kan di dalam mamatnya goa kan? apa di dalam tanah? Katanya dia Rob. Kok bisa Rob itu ada di kuburannya? Coba jawab, dia dikuburkan di dalam goa apa di dalam tanah? Intinya dia punya kuburan itu sudah Saya dibuatkan. bertanya, dia di dalam goa apa di tanah? Mau bertanya apa? Kan dia sudah jawab. Saya sudah Dia jawab kan? dikuburkan di mana? Hah? Malah. Di mana di goa? Intinya apa di dalam mamatmu, tanah? mamatmu udah bangkit belum? Gua mau tanya nih, Robmu itu udah bangkit belum? Hei, Robmu udah Dia bangkit dikuburkan belum? di dalam goa Hei, apa kau di masih dalam menyembah Rob yang tanah? mati. Jawab, Kau masih jawab. menyembah Rob yang mati. Aduh, Jawab, kasihan deh lu. jawab. Kami menyembah Jawab, Tuhan yang hidup. jawab. Dia di dalam Dia goa mati apa di 3 dalam tanah? hari dan bangkit dan naik ke surga. Jadi itulah kami Saya dia. bertanya, Kami menyembah dia sang hidup, sang Bil, raja. dia di dalam goa apa di dalam tanah? Intinya dia sudah punya kuburan sendiri dibuatkan. Saya bertanya. Gimana sih? Gue dia di sudah dalam jelaskan goa kok apa dari di dalam tadi. tanah? Gua kan sudah jelaskan. Yang jelas Yesus itu Kamu tahu dikuburkan nggak di pertanyaan tempat saya? di. Kamu tahu nggak pertanyaan saya?
Tahu, Di dalam tahu goa, banget. dia di tanah. Intinya dia dikuburkan di tempat yang aman, damai, tentram. Udah Di dibuatkan dalam kuburannya goa apa di sendiri. dalam tanah? Kalau di tanah itu kan mamat, yes, mamat kan Nah, di sekarang tanah dia itu di loh. dalam goa Mamat apa kan di dalam tanah? sampai sekarang kan dia masih ada di itulah, masih ada di. Diam, diam, saya bacakan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa Jangan pelaku di mute telah bang, diambil dari jangan di kubur. mute gua. Kenapa sih kalian ini Pertanyaan saya, takut ya? dia di dalam goa apa Takut di ya. dalam Kok gua tanah? di mute? Janganlah dalam di goa apa mute di dalam aku lah. tanah? Aduh, gimana dalam goa sih? apa di dalam Gimana kita tanah? mau bicara begini? Di dalam goa apa di dalam tanah? Intinya, Mamat sebelum jadi nabi kan, dia masuk ke goa dulu kan, dia lagi bersekutu dengan iblis tuh di dalam goa. Saya bertanya, dia dikuburkan di dalam goa apa di dalam tanah? Sebab kalau dikubur di dalam goa, katanya bangkit, berarti itu iblis. Paham ya, Bu? Ya, kau jangan buat malu. Kau kenapa malu bilang di dalam goa? Bersekutu dengan iblis, yang bersekutu dengan iblis itu adalah siapa? Tuhan kamu. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Bayangkan, Yesus berpuasa di padang gurun. Yang membawa Yesus untuk dicobai iblis adalah roh. Bukankah Tuhan kamu adalah roh? Berarti Tuhan kamu sudah apa? Kong kali kong dengan siapa? Dengan isi iblis. Ayo kita cobai Yesus. Ayo. Nah, begitu. Kau yang naik, Miko kau naik. Kau kan banyak ilmu, Miko. Kok diturunkan ya? Bukan takut. Saya tanya, Yesus dikuburkan di goa atau di dalam tanah? Dia tidak menjawab. Ngapain berdiskusi sama orang? Saya tuh bertanya apa kok? Gitu loh. Saya tanya, Yesus dikuburkan di mana? Ya kan, jangan-jangan yang bangkit itu adalah iblis. Karena tidak pernah sejarahnya ada manusia yang bangkit dalam kubur, kecuali film Beranak Dalam Kubur. Ada. Saya pernah nonton filmnya Beranak Dalam Kubur. Tuh, yang tangannya keluar tuh. Beranak dalam kubur. Bangkit dari kubur, itu belum aku tengok tuh. Baru jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ada orang mati bangkit baru dituhankan. Nah, ini yang baru gabrur gitu. Nih anak Medan. Halo Bang. Udah lama kita tidak berjumpa ini. Miko, kenapa kau gak berani naik Miko? Gemetar kau sama saya Miko. Miko, gemetar kau, hanya berani typing. Dasar kau. Beginilah kalau pengikut-pengikut apa ya? Kristus ya. Pengikut Kristus katanya katanya maju bersama Kristus. Ternyata apa? Kabur. Anak Medan. Iya, oras ba. Anak Medan. Pagi-pagi dong Gimana orang itu, mah. Bang? Tanya ya sama Kenapa saudarimu. Yesus dikuburkan di mana? Kenapa dia nggak mau jawab? Entahlah. Kau bilang aja di dalam goa, ya kan? Selesai gitu loh Bang. Kenapa? Yang di dalam goa katanya bersekutu dengan iblis, jadi nabi. Nah, sekarang yang dikubur di dalam goa bangkit jadi Tuhan. Heran, yang mengatakan ada orang yang dikubur di dalam goa bangkit baru jadi Tuhan. Siapa yang mengatakan itu gitu loh? Tunjukkan sejarahnya, ada kebangkitan Tuhan gitu loh. Tuhan bangkit itu kan ngawur. Bunda, Apa? moderatorin Bang Juma katanya tuh. Siapa? Moderatorin Bang Juma. Siapa? Akang. Bunda ke sana. Ih. Bang Zuma sama siapa di situ? Sendirian moderatorin. Kan bukan Bang Zuma yang minta kan? Kasihan, bentar lagi dia sholat. Aku kalau di rumah Bang Zuma nggak ngerti aku temanya. Iya, berat temanya dulu Bang Juma. Kalau di sini barbar enak. Nggak masuk aku di tempat Bang Zuma nggak bisa barbar loh. Mana bisa nih Bang Zuma kayak begini? Kita harus iya, Mina, iya, gitu loh. Kalau ada pengurus kan
Ambore ini nggak bisa ngomong gitu Pak si Juma. Nggak bisa. Itu makanya saya kadang segan aku masuknya. Itu. Udah ada yang lain. Udah di sini aja kita. di rumah Bang Zuma kita jadi berhala loh. Kita Iya ngomongnya ya. sebentar lagi. Iya, dia kan Bang anak Medan tengok. Kalau ada penguji mana bisa aku terlalu barbar. Ukti, pelan-pelan kita Ukti, Dinda katanya. Iya kan, Bang anak Medan? Kan Bang Iya. anak Medan sampai rungkat di situ. Sama kok, sama kemarin. Iya sama kita. Lagian Bang Zuma kok tanggung kali buka roomnya ke tadi tuh. Iya. Tadi kan di sini. Karena naik Bunda Begadang. Rama itu, turun Bang Juma. Jangan kayak gitu kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Salam. Zuma ada yang disampaikan Muslim kan? Duh, ini ada suara ini lagi live di YouTube, Bang. Aduh. Abang nelpon itu, Bang Seno nelpon. Kok ke saya nggak ada yang nelpon ya? Kasihan lu. Bang Tataper. Bang Ta. Lagi masak. Gimana Sakoto? Itu dinaikin Latala. lagi tuh. Oh, lalat. Bang Zombie apa dia? Orang kolektor. Lalatak. Ngomong-ngomong, solusi pinjol kemana? Selamat siang. Ada dia ganti akun. Siapa namanya? Lupa aku. Ada pin-pinnya juga. Ganti akun. Iya, selamat siang. Agama apa, Bang? Kristen Katolik. Oh iya. Tadi udah nyimak di bawah ya, Bang ya? Iya. Ya, tujuan kematian Yesus itu untuk apa? Oke, dalam iman kita, mungkin Ibu sudah baca juga Bible di situ dari mulainya kelahiran Yesus Kristus dan Ya. sampai pada kebangkitannya, seperti yang Ya. sudah diberitakan dalam Injil Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes juga seperti Ibu tadi sudah katakan juga. Jadi dalam iman Kristen Katolik, kebangkitan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia yang sesat karena dosa. Siapa yang mengatakan itu, Bang? Di mana Ya. datanya, Bang? Oke, mungkin di sini saya tidak ada Bible bersama saya, tetapi seperti katakan tadi bahwa kebangkitan Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia yang serakah karena dosa. Maka Itu di mana, Bang? Ya, nanti saya lihat datanya ya. Nanti saya lihat datanya Ya. dulu. Abang cari aja nggak apa-apa. Di jeda pun nanti kalau turun saya jambat lagi. Oke. Abang cari dulu. Oke. Kita tunggu ya, Bang Lalatak cari data ya. Di mana Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Ya, Bang Seno, tadi ada yang mau disampaikan, silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, ya silakan. Ya, saya sekedar ingin berbagi aja, berbagi pengalaman. Ya nyari pengalaman bukan berbagi. Soalnya saya Islam juga, Muslim. Dan mungkin wawasan saya kurang luas juga tentang Islam gitu. Jadi ingin lebih paham gitu loh. Enggak sih, enggak Maksudnya ada gimana? yang perlu disampaikan. Enggak, saya cuman ingin belajar lebih dalam lagi tentang Islam gitu loh.
Ya belajarnya sama Pak Ustadz lah, Bang Seno. Enggak, di sini juga banyak saya ngambil pengalaman, ngambil hikmahnya dari sini. Nah, saya Iya, sering kalau nonton gitu ya, Bang di bawah aja Zuma. kalau gitu. Oh gitu. Di sini mau tanya jawab gitu. Gini Bang, topiknya. kita di sini kan berdiskusi. Kita mengutamakan saudara Kristen yang naik. Kalau mau belajar kayak apa saudara-saudara kita tuh, banyak belajar di bawah tuh. Siap. Oke, ya Bang ya. Ya, makasih Bunda waktunya ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Menunggu Bang Lalatak apa ya? Temukan apanya dulu. Ya masih sebentar. Iya, nggak apa-apa. Cari aja Bang, nggak apa-apa. Yang Islam dibatalkan dulu permintaan naiknya ya. Ya, Moket. Halo Moket. Moket. Aduh. Moket. Say. Halo Say. Gimana yang naik ini? Sugeng. Sugeng. Aduh, moderator di bawah batalkan aja permintaan yang mau naik semua. Kepala aku. Gua naik. Pijat. Halo Pijat. Wih, ya Allah. Tejo. Halo Bunda Haji. Gimana kabarnya si Surti Tejo? Kabarnya bagaimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Surti? Kamu udah tanggung jawab? Wah ini kumat ini Ibu Haji ini kalau sudah ngomongnya. Ini tidak mau ngomong begitu ini mau bahas nganu ini. Saya sapa dulu. Rahim. Temanya mana ini Bu Haji? Rahim. Rahimnya Ya. masih tidur. Apa Rahimnya. Sutejo? Temanya mana temanya? Kok ndak ada temanya ini? Konsep. Udi. Halo Udi. Udi. Halo Udi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, lek barang gini. Lupang pejamah bun. Hah? Kasi bang Jumari itu pengjamah warna komal. Apa? Kata bang Juma. Apa sih dibilang Bang? Aduh. Ibu Haji sudah menikah. Saya menunggu perkawinan anak domba nanti Bang di surga. Saya mau menikah di situ. Kalau begitu ya Ibu Haji harus dibaptis dulu baru bisa jadi anak domba. Alah. Kok kenapa aku ndak bisa on cam ini Bu Haji? Karena wajahmu kayak wajahnya si Paulus. Bang Erwin. Siapa namanya sih? Kores. Oi, Monitor dulu sebentar, aku turun. Ya, Kenapa? Kesana dulu. Monitor dulu. Sebentar. Emang? Kesana dulu. Turun Ibu Haji. Mau ke Bikin tempat Bang semangat Juma bentar. kepada Ibu Haji. Oh iya. Masa aku turun? Aduh. Weh, Pak Sutejo. Halo. Res. Ya, Pindah ke sana, Res. kenapa ke sana?
Ke Bang Juma. Oh iya. Kenapa Oke. Bang Juma? Buat Bang teman-teman Juma. syukuran jejak kalau heran kasuran kita geser ke بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم